Sebelum teman-teman mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, harusnya bersyukur menemukan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Don GTO. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait ketika teman-teman belum dapat 1000 subscriber maupun 4000 jam tayang, artinya kan belum monet ya. Itu harusnya teman-teman lebih bersyukur karena sebaiknya kita ini lebih mending berdarah-darah sebelum mendapatkan monetisasi atau sebelum monet daripada setelah monet kita berdarah-darah, teman-teman. Kenapa demikian? Karena sekarang banyak sekali teman-teman yang sudah monetisasi itu untuk mendapatkan $1000 itu susahnya minta ampun. Apa yang $1000 itu apa gitu? Nah, $1000 adalah syarat pertama kita untuk mendapatkan atau diizinkan mengajukan PIN Google AdSense. Jadi walaupun kita sudah monetisasi, kalau kita belum mempunyai akun AdSense ya sama aja, kita nggak bisa gajian gitu kan, kita nggak bisa menerima kita tidak bisa menerima bayaran dari YouTube. Nah, syarat untuk mengajukan Google AdSense adalah kita sudah mendapatkan $10. Jadi sudah dapat iklan, sudah dapat jam tayang, itu yang membayar kita $10. Nah, kalau kita sudah dapat $10 pendapatan kita, maka kita diizinkan untuk mengajukan PIN Google AdSense. Nah, untuk mendapatkan bayaran dari YouTube, kita harus memasukkan yang namanya PIN Google AdSense. Nah, itu syarat pertama, teman-teman. Nah, ketika teman-teman mendapatkan PIN Google AdSense, itu dalam waktu 4 bulan, teman-teman ya, dalam waktu 4 bulan. Jadi dalam waktu 4 bulan itu teman-teman harus sudah mendapatkan PIN Google AdSense. Kalau tidak bisa mendapatkan dalam waktu 4 bulan, maka akan menjadi masalah terhadap akun AdSense-nya itu sendiri. Artinya kita tidak bisa menerima bayaran dari YouTube. Nah, itu teman-teman. Ini pengalaman saya waktu saya mengajukan monetisasi terhadap channel saya, yaitu channel Gito Abi Gavin nama channelnya. Ya, saat ini mungkin sudah sekitar hampir 10.000 lah subscribernya. Lumayan, setiap bulan sudah ada pemasukan ya, setiap bulan sudah mendapatkan duit lah gitu. Nah, setelah kita mendapatkan $10, baru kita mengajukan PIN Google AdSense, yang mana itu nanti akan dikirim dari Malaysia. Google AdSense Asia itu di Malaysia, nanti akan dikirim langsung ke alamat yang kita daftarkan. Nah, kedua adalah kita harus mendapatkan $100 itu baru ditransfer ke rekening kita di Google AdSense tadi. Kalau PIN-nya sudah datang, karena banyak juga ya yang bermasalah untuk mendapatkan PIN Google AdSense itu tidak mudah. Caranya bagaimana? Cara melacaknya bagaimana? Nanti lihat video saya yang ini. Lihat video saya yang sudah saya bahas ya. Saya sudah membahasnya bagaimana untuk melacak atau mendapatkan PIN Google AdSense ketika sudah bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga kita nggak mendapatkan. Tentunya batas waktunya 4 bulan ya. Jadi itu harus menjadi perhatian. Nah, kembali ke topik, teman-teman. Jadi ketika kita sebelum monetisasi, bagi teman-teman yang masih subscribernya 10, 100, 200, 300, nah ini menjadi perhatian kita, teman-teman. Jadi kita harus bersyukur ketika subscriber kita belum banyak, artinya kita belum monetisasi. Nah, karena adalah kebanyakan teman-teman itu, khususnya YouTuber pemula itu yang di dalam pikirannya, itu bagaimana mendapatkan 1000 subscriber, bagaimana mendapatkan 4000 jam tayang, itu saja yang difokuskan. Tanpa kita harus memperhatikan caranya bagaimana. Nah, karena kalau kita hanya fokusnya mendapatkan 1000 subscriber, akhirnya menghalalkan segala cara. Yang sub lah, yang akhirnya nanti setelah sub 3 hari subscribernya hilang lah, yang kita sharing video lewat Facebook lah, minta di-sharing lah, atau kirim WA kemana-mana lah. Nah, ini praktek yang kurang tepat. Yang akibatnya nanti ketika kita sudah subscriber, sudah monetisasi, menurut saya, untuk mendapatkan $10 aja susah. Karena kalau kita tidak minta, karena kalau kita tidak sharing, karena kalau kita tidak sub, itu tidak mendapatkannya. Akhirnya tidak ada yang menonton. Nah, yang pertama-tama harus kita lakukan saat ini adalah kita harus mencari yang namanya
penonton alami atau bahkan sudah menjadi penonton rutin. Nah, itu untuk mendapatkan penonton alami dan penonton rutin tentunya kita harus ada syaratnya. Tidak asal kita bikin video, kita upload untuk bisa mendapatkan penonton rutin atau penonton alami, apalagi penonton yang ngefan terhadap channel kita. Nah, itu ya, caranya adalah kita harus memperhatikan cara-cara video kita itu kita buat agar emang orang itu membutuhkan. Jadi orang itu emang harus membutuhkan video kita. Jadi kita bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh penonton. Jadi penonton itu ketika datang ke channel kita itu tidak merasa kecewa. Jadi ada manfaatnya channel kita itu, gitu kan? Itu yang pertama, teman-teman ya. Nah, begitu juga agar penonton itu nanti setelah subscriber, setelah monetisasi, itu kita tidak kehilangan penonton, sehingga kita mencari $10 sebagai syarat mendapatkan PIN aja susah. Nah, kalau teman-teman mengharapkan seperti itu, ya, pastikan teman-teman jangan sampai yang namanya menjadi pasukan 2 menit, menjadi pasukan 3 menit. Nah, itu hindari, teman-teman. Jadi kalau kita mau nge-sub ke channel orang lain, itu biasakan yang rapi. Minimal tonton dulu 1 video, 2 video, 3 video full, ya. Full. Baru kita komen, baru kita like, baru kita subscribe. Itu insya Allah permanen, ya. Insya Allah permanen. Sehingga nanti ketika kita sudah subscribe, sudah monet, itu tidak banyak yang unsubscribe juga, tidak ada yang nonton. Nah, itu kita harus awali sejak sekarang. Sejak kita membangun YouTube. Terserah teman-teman mau nonton video saya cuman 1 menit, 2 menit. Saya nggak ngarepin teman-teman nonton sampai full, sampai 3 video, itu nggak masalah. Itu hak teman-teman ya. Kita tidak bisa melarang, kita tidak bisa menganjurkan. Cuman prakteknya itu ketika kita mau nonton video secara full, 1 video hingga 3 video full, kemudian kita komen, kita like, kita subscribe, itu aman, tidak dianggap spam. Karena sayang sekali kita sudah capek-capek kirim video lewat sana sini, kita sharing lewat Facebook, kita sharing lewat WA, terus nanti dianggap spam. Atau bahkan kita kirim screenshot, saya sudah nonton 3 menit ya, saya sudah nonton 2 menit ya, ini buktinya, tolong subscribe balik, tolong tonton balik. Nah, itu capek, teman-teman, capek. Jadi biasakan saja, kita normal-normal. Apalagi ketika teman-teman mungkin telat, sehari atau 2 hari telat, subscribe balik, unsubscribe. Nah, ini adalah cara-cara yang sangat seharusnya dihindari ketika teman-teman belum monetisasi. Apalagi setelah monetisasi, nah itu nanti menjadi masalah buat teman-teman, menjadi masalah ketika channel teman-teman sudah monetisasi. Akhirnya yang terjadi adalah mau mencari $10 aja sebagai syarat untuk mendapatkan PIN itu susah, apalagi mendapatkan $100 ya, $100. Nah, itu yang menjadi concern kita, ya. Mudah-mudahan itu teman-teman ya menjadi bahan pertimbangan kita atau bahan pembelajaran kita ketika kita belum monetisasi, sehingga nanti setelah monetisasi kita nyaman, ya, kita nyaman. Jangan sampai kita berdarah-darah setelah monetisasi, tapi santai-santai atau kita menggunakan cara-cara yang tidak tepat sebelum monetisasi, sehingga enak di akhir gitu ya, enak di akhir. Jangan di awalnya kita udah susah-susah, akhirnya nanti setelah monetisasi juga susah-susah. Karena memang kebanyakan YouTube kan orientasinya pasti monetisasi ya, kebanyakan monetisasi untuk dimonetisasi. Nah, maka saran saya itu mending berdarah-darah sebelum monetisasi daripada nangis setelah monetisasi. Intinya kita konsisten aja, sabar, ikuti cara-cara yang memang itu sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Terima kasih sudah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bila ada berkenan silahkan tinggalkan jejaknya, ya, tinggal jejak, apakah komen, apakah like, apakah subscribe, silahkan. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.